Qala al-Imam Sya'rani wa balagana 'an Syekh Bahauddin As-Subki qala bainama ana rakibun ma'a walidi Syekh al-Islam Taqiyuddin As-Subki fi ba'd turuq asy-Syam إذ سمع شخصا من فلاح الشام يقول سألت الفقيه محي الدين النووي عن مسألة كذا وكذا فنزل والدي عن الفرس وقال والله لا أركب وعين رأت محي الدين تمشي ثم عزم عليه بركوب الفرس وأقسم عليه بالله وصار الشيخ ماشيا حتى دخل الشام. Berkata Imam Asy-Sya'rani, yaitu Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Mungkin ini ada di dalam kitab Lawaqihul Anwaril Qudsiyah. Wa balagana, telah sampai kepada kami, kata Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ani Syekh Bahauddin As-Subki, daripada Syekh Bahauddin As-Subki. Qala, Syekh Bahauddin As-Subki berkata, bainama ana rakibun ma'a walidi, ketika atau di saat aku sedang menunggang kuda bersama ayahku Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki, yaitu Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Ayah saya tadi adalah Imam As-Subki. Fi ba'di turuq asy-Syam, kami berdua menunggang kuda di sebahagian jalan-jalan yang ada di negeri Syam. Ketika kami berdua ayah sedang menunggangi kuda, id sami'a syakhsan min fallahi Syam, tiba-tiba ayah saya mendengar seseorang min fallahi Syam, daripada petani-petani yang ada di negeri Syam. Mendengar ada seorang petani, yaqulu, petani itu mengatakan, Sa'altul faqiha Muhyiddin An-Nawawiyya an mas'alati kadza wa kadza. Aku pernah mendengarkan Al-Faqih Muhyiddin An-Nawawi, yakni Imam Nawawi, Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, an mas'alati kadza wa kadza, tentang masalah ini dan ini. Intinya Imam Subki dan anaknya ini mendengar seorang petani negeri Syam itu mengatakan, aku pernah menanyakan kepada Imam Nawawi tentang masalah begini-begini. Ketika beliau mendengar suara petani tadi, fanazala walidi, maka ayahku langsung turun dari kuda itu. Langsung turun anil farasi, dari kuda yang kami tunggangi tadi. Waqala, dan ayahku berkata, wallahi, demi Allah, la arkabu, aku tidak akan pernah menunggangi kuda ini. Wa ainun ra'at Muhyiddin tamshi, sedangkan mata yang pernah melihat Imam Nawawi Muhyiddin berjalan kaki. Artinya ini seorang petani tapi pernah bertemu dengan Imam Nawawi dan menanyakan pertanyaan fikih. Sedangkan Imam Subki belum pernah bertemu Imam Nawawi karena zamannya jauh. Imam Nawawi wafat, Imam Subki baru lahir. Tetapi ada petani itu yang sempat bertemu dengan Imam Nawawi. Imam Subki mendengar bahwa petani ini pernah menanyakan permasalahan fikih kepada Imam Nawawi. Maka Imam Subki langsung turun dari kudanya. Saya tidak akan menunggangi kuda sementara mata yang pernah memandang Imam Nawawi berjalan. Thumma azama alaihi birukubil farasi. Kemudian beliau, Imam Subki tadi, memutuskan atas petani itu agar menunggangi kuda. Wa
wahai bapak petani, kamu saja yang menunggangi kuda, biar saya berjalan kaki. Wa aqsama alaihi billah, dan beliau Imam Subki bersumpah atas orang tersebut dengan nama Allah. Mau gak mau petani ini gak berani menolak. Imam Subki langsung menyuruhnya untuk menunggangi kuda dengan bersumpah menyebut nama Allah. Demi Allah, engkau saja wahai bapak petani yang menunggang kuda ini, dan aku berjalan. Wasara syaikhu masyian, dan jadilah Syekh Taqiyuddin As-Subki berjalan hatta dakhala Syam, sehingga beliau masuk ke negeri Syam. Luar biasa. Kenapa beliau lakukan ini? Karena rasa hormatnya kepada Imam Nawawi, yang walaupun secara jasmani beliau tidak pernah bertemu. Karena Imam Nawawi meninggal, Imam Taqiyuddin As-Subki setelah itu baru lahir. Tetapi ada orang tua yang sempat bertemu Imam Nawawi, melihat wajah Imam Nawawi, maka karena menghormati Imam Nawawi, Imam Taqiyuddin As-Subki turun dari kudanya dan mempersilahkan petani itu untuk naik menunggangi kuda beliau. Karena apa? Karena mata petani itu pernah melihat Imam Nawawi. Tsumma qala Sya'rani, kemudian Imam Asy-Sya'rani lalu berkata, mengomentari cerita ini, fahakadza ya akhi, maka beginilah wahai saudaraku, kanal ulama'u, adalah para ulama, yaf'aluna bi asyakhihim, memperlakukan itu kepada guru-guru mereka, kepada syekh-syekh mereka. Itulah ulama terdahulu. Saking hormat dan ta'zimnya kepada guru mereka, mereka tidak mau berjalan naik kuda sementara gurunya berjalan. Bahkan bukan hanya itu, jangankan gurunya, orang yang pernah melihat gurunya berjalan kaki, dia tidak mau, karena orang ini mulia, pernah melihat gurunya. Loh, kenapa Imam Taqiyuddin As-Subki mengakui Imam Nawawi sebagai guru padahal tidak pernah bertemu? Karena sebabnya sanad keilmuan beliau nyambung kepada Imam Nawawi. Maka petani tersebut beliau hormati karena matanya yang pernah memandang Imam Nawawi. Al-Habib Ali Al-Habsyi itu mengatakan di dalam syair, bakhta man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum, beruntung orang yang melihat mereka, para orang-orang soleh secara langsung, atau melihat orang-orang yang pernah melihat mereka. Kita tidak pernah melihat orang solehnya secara langsung, tapi kita pernah melihat orang yang melihat orang soleh secara langsung, kita ketularan mendapat keberuntungan. Pada zaman dahulu itu ada sekelompok masyarakat sedang dilanda kemarau panjang, sehingga mereka semua sepakat untuk melaksanakan sholat sunat istisqa, meminta diturunkan hujan. Iya. Kemudian mereka semua pergi ke lapangan sesuai dengan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Maka di lapangan itu mereka semua berkumpul dengan memakai pakaian yang sederhana, mengumpulkan anak-anak yang tidak berdosa, dan mengumpulkan pula binatang-binatang ternak yang tidak berdosa, dihadiri oleh orang tua dan muda, mengemis kepada Allah minta diturunkan hujan karena kemarau yang panjang. Maka ketika mereka selesai melaksanakan sholat sunat istisqa, hari belum juga mendung, apalagi hujan. Tiba-tiba ada seorang lelaki, penampilannya biasa-biasa saja, dia keluar dan kemudian sholat 2 rakaat, lalu berdoa sambil menengadahkan kepala ke langit dan mengatakan, ya Allah, dengan berkat yang ada di kepala ini, maka turunkanlah hujan. Maka ketika ia mengucapkan kalimat itu, awan langsung mendung dan hitam sampai akhirnya hujan pun turun. Orang-orang heran melihat orang ini.
apa maksud dari doanya dan apa yang istimewa di kepalanya itu sampai Allah turunkan hujan. Sedangkan kami orang-orang banyak berkumpul gak diturunkan hujan. Hujan lebatnya, akhirnya mereka mendatangi seseorang tersebut dan menanyakannya, kenapa tadi ketika engkau sholat 2 rakaat lalu kemudian berdoa, ya Allah, dengan berkat yang ada di kepalaku ini turunkanlah hujan, doamu langsung dikabulkan sama Allah. Apa sih yang ada di kepalamu itu? Maka orang tadi mengatakan, demi Allah, di kepalaku ini ada 2 bola mata, dan 2 bola mataku ini pernah memandang Imam Abu Yazid Al-Bustami. Karena itulah aku bertawassul dengan kedua mataku yang dulu pernah memandang Abu Yazid Al-Bustami, yang merupakan kekasih dan walinya Allah di zaman itu. Akhirnya apa? Allah Ta'ala pun turunkan hujan. Luar biasa. Kadangkala mata kita yang dulu pernah memandang orang soleh ini akan menyimpan keberkahan di dalamnya, sehingga dianjurkan kita untuk sering-sering duduk dan memandang kepada wajah orang-orang yang soleh. Bisa ditawasuli, mata yang pernah memandang orang soleh bisa ditawasuli. Bagaimana dengan orang soleh itu sendiri? Jadi begitu orang-orang terdahulu, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, walaupun mereka tidak langsung bertemu dengan Imam Nawawi, tetapi orang atau petani ini pernah melihat Imam Nawawi, sehingga beliau menghormati petani itu karena apa? Karena matanya memandang Imam Nawawi. Beliau rela berjalan kaki sementara petani itu disuruh menunggang kuda. Padahal Imam Subki alim besar. Siapa yang tidak kenal dengan Taqiyuddin As-Subki? Punya anak Tajuddin As-Subki, pengarang kitab Jam'ul Jawami' fi Ushulil Fiqh. Ma'annahu, padahal beliau lam yudrikhu, tidak pernah mendapati Imam Nawawi. Wa innama, dan hanya saja Ja'a Imam Nawawi itu datang ba'da maut, Ja'a Imam Subki itu datang ba'da mautihi, setelah wafatnya Imam Nawawi bisinin, yaitu selama bertahun-tahun. Jadi kehormatan dan ta'zim Imam Subki kepada Imam Nawawi itu, walaupun zamannya jauh, Imam Nawawi itu wafat setelah beberapa tahun baru lahir Imam Subki, tetap beliau hormat karena keilmuan beliau sanadnya bersambung kepada Imam Nawawi. Begitulah ta'zim mereka kepada guru-guru mereka. Wa kana Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaqulu, beliau mengatakan, ma shallaitu salatan mundu mata Hammad, yakni syaikhahu, tidaklah aku sholat akan satu sholat pun, setiap kali aku sholat apa saja, mundu mata Hammad, sejak meninggal guru saya yang bernama Hammad, yakni syaikhahu, yaitu adalah gurunya beliau Hammad, yaitu Hammad bin Abi Sulaiman Al-Kufi. Ketika dari sejak guru saya meninggal yang bernama Hammad itu, kata Abu Hanifah, tidaklah aku sholat illa istaghfartu lahu ma'a walidayya, kecuali aku beristighfar untuknya bersama dengan kedua orang tuaku. Kalau dulu aku baca istighfarnya, misalnya Allahumma ghfirli wali walidayya, ketika wafat guruku maka aku tambahkan Rabbil ghfirli wali walidayya wali syaikhi Hammad, disambung. Karena kan kemarin sudah disebutkan abauka salasah, orang tuamu itu ada 3. Yang pertama adalah alladzi abuka alladzi waladaka, ayahmu yang melahirkanmu, maksudnya orang tua yang menyebabkan kamu terlahir ke dunia ini, ayah dan ibu kita di rumah. Dan yang kedua, walladzi zawwajaka ibnatah,
dan yang mengawinkanmu kepada putrinya, yaitu mertua kita. Dan yang ketiga, walladzi 'allamaka, dan yang mengajarimu ilmu, wa huwa afdaluhum, dan ia yang mengajarimu ilmu itu adalah yang paling afdal daripada orang tua kalian yang tiga. Kemarin juga sudah dibahas kenapa guru lebih afdal dari orang tua kita di rumah dan mertua kita. Kemarin dijelaskan karena orang tua kita, ayah dan ibu kita hanya bisa menjaga kita dari api dunia, tetapi guru kita bisa menjaga kita dari api akhirat dengan berkat bimbingan mereka. Dan yang kedua juga, dari mana kita tahu kewajiban bakti kepada ayah dan ibu kalau bukan guru yang mengajari? Jika bukan karena guru yang memberitahukan kepada kita keutamaan berbakti kepada orang tua dan bahaya durhaka kepada keduanya, mana tahu kita? Sehingga guru yang menjadi penyebab kita bisa berbuat baik, berbakti kepada ayah dan ibu kita. Maka guru adalah yang terafdal di antara tiga orang tuamu. Makanya jika ada di dalam Al-Quran atau hadis, ayat hadis menganjurkan untuk bakti kepada orang tua dan mengingatkan, mewaspadakan agar tidak boleh durhaka kepada keduanya, maka orang tua yang dimaksud adalah tiga ini: ayah ibu di rumah, mertua, dan guru kita. Sehingga ketika guruku Hamad bin Sulaim bin Abi Sulaiman Al-Kufi meninggal dunia, aku ikut sertakan dalam doa istighfarku bersama kedua orang tuaku. Rabbighfirli wali walidayya wali Hamad bin Abi Sulaiman syaikhi. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa Hamad bin Abi Sulaiman guruku. Ini Imam Abu Hanifah. Wa inni la astaghfiru liman ta'allamtu minhu ilman aw 'allamtuhu, dan sesungguhnya saya memintakan ampun, beristighfar, berdoa memintakan ampun liman ta'allamtu minhu, untuk orang yang aku belajar darinya, berarti guru. Liman ta'allamtu minhu, untuk orang yang aku belajar darinya, ilman akan ilmu, berarti guru. Au 'allamtuhu, atau orang yang aku ajari, berarti murid. Jadi beliau bukan hanya gurunya yang diistighfarkan, murid-muridnya juga diistighfarkan, dimintakan ampun oleh Abu Hanifah. Itulah rahmatnya beliau. Luar biasa. Orang tua kita bukan guru itu, orang tua. Karena guru itu juga memintakan ampun untuk kita, seperti orang tua kita di rumah. Orang tua kita di rumah belum tentu ingat, belum tentu mendoakan kepada Allah agar kita diampuni. Orang tua kita di rumah belum tentu. Paling orang tua kita di rumah mendoakan kita, mudah-mudahan anakku sugih, mudah-mudahan anakku sukses dalam bekerja, mudah-mudahan hasil ujiannya bagus. Ada nggak pernah orang tua kita memintakan ampun kepada Allah untuk kita? Belum tentu. Mudah-mudahan dosa-dosa anakku diampuni Allah. Belum tentu. Pian aja tanyakan kepada diri pian masing-masing yang sudah punya anak ini, terutama nih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah punya anak, pernah nggak mendoakan anaknya agar diampuni dosanya? Paling didoakan banyak rezeki, paling didoakan sehat walafiat, paling didoakan usahanya lancar, gitu kan? Belajarnya rajin, bagus. Itu semua doa-doa yang sangat bagus. Tapi ada nggak yang mendoakan supaya anaknya diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Jarang. Tapi kalau guru itu pasti dia pasti mendoakan murid-muridnya. Siapa murid-murid yang dimaksud di sini? Siapapun yang pernah belajar dengan beliau didoakan. Sayyidil Habib Umar itu ada mengarang qasidah. Kata beliau, undur litullabina. Ya Allah, pandangi murid-murid kami. Undur litullabina. Ada qasidah beliau itu. Ya Allah, pandangi murid-murid kami. Doa beliau untuk murid-muridnya. Hafizahullah ta'ala wara'ah wa ta'ala bituli hayati fid dharain amin. Wa an Abi Yusuf, dan dari Abu Yusuf qala, beliau mengatakan, inni la ad'u li Abi Hanifata qabla abawayya.
Abu Hanifah tadi kan begitu, mendoakan gurunya dan kedua orang tuanya, bahkan murid-muridnya. Nah, murid beliau Abu Yusuf namanya. Apa? Dia mengatakan, ini sesungguhnya saya la ad'u li Abi Hanifah, benar-benar mendoakan Abu Hanifah qabla abawayya, sebelum kedua orang tua saya. Aku lebih dulu mendoakan Abu Hanifah guruku dulu sebelum ayah dan ibuku. Walaqad sami'tu Aba Hanifah yaqul, dan sungguh aku pernah mendengar Abu Hanifah itu mengatakan, inni la ad'u li Hammadin ma'a walidayya, sesungguhnya aku benar-benar mendoakan Hammad bersama kedua orang tuaku, seperti tadi yang diriwayatkan di atas. Muridnya Abu Yusuf juga meriwayatkan itu. Aku dulu pernah mendengar Abu Hanifah waktu masih hidup, guruku itu berdoa untuk gurunya Hammad bin Abi Sulaiman Al-Kufi bersama kedua orang tuanya. Nah, aku muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, juga mendoakan terlebih dahulu guruku Abu Hanifah, baru kedua ibu dan bapakku. Intaha min tahdzibil asma'i lin Nawawi. Selesai dikutip dari kitab Tahdzibul Asma karangan Imam Nawawi. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kuntu atasaffahul waraqata baina yaday Malik rahimahullahu safhan raqiqan haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Kuntu, dulu aku, kata Imam Syafi'i, waktu masih belajar, atasaffahul waraqata, membuka lembaran kertas. Ini lembaran kertas buku beliau. Aku buka baina yaday Malikin, di hadapan guruku Imam Malik rahimahullahu, safhan raqiqan. Itu membuka halamannya itu safhan raqiqan, dengan lembut. Safhan raqiqan, dengan bukaan yang lembut. Kenapa? Haibatan lahu, karena wibawanya Imam Malik. Haibatan lahu, karena takut kepadanya, takut akan wibawanya. Li'alla yasma'a waq'aha, agar beliau guru saya Imam Malik tidak mendengarkan suaranya, suara warakah, suara kertas tadi. Di hadapan guru buka kertasnya pelan begini, sampai suara kertasnya itu nggak kedengaran. Oh gitu? Gak mau beliau itu. Imam Syafi'i itu adabnya luar biasa sampai Imam Malik buka halaman berikutnya itu pelan beliau ambilnya, pelan banget. Jangan sampai lembaran-lembaran kertas yang dibuka itu terdengar suaranya oleh Imam Malik. Gak mau beliau. Luar biasa adab-adab orang dahulu itu. Wa qala ar-Rabi'u sahibu Syafi'i radhiyallahu anhuma, berkata Rabi' al-Muradi, beliau ini sahibus Syafi'i, sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Maksud sahabat Imam Syafi'i di sini yang selalu melazimi Imam Syafi'i, yang selalu mendampingi Imam Syafi'i. Bukan berarti kawan, murid ini. Rabi' al-Muradi ini murid. Beliau yang meriwayatkan madhab Syafi'i. Di dalam Al-Um itu ada riwayat Rabi' al-Muradi, ada riwayat yang lainnya Al-Karabisi, itu murid-murid Imam Syafi'i semua. Al-Karabisi, Rabi' al-Muradi, ini mereka ini sahibnya Imam Syafi'i, maksudnya yang selalu mendampingi Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Apa kata Rabi' al-Muradi? Kata Rabi', majtara'tu, aku tidak berani an ashrabal ma'a, meminum air, wasyafi'iyu, sedangkan Imam Syafi'i yang yanzuru ilayya, memandangi ke arah saya, haibatan lahu, karena haibah baginya, karena wibawa Imam Syafi'i. Jadi kalau aku dipandang oleh Imam Syafi'i, aku nggak berani minum, kecuali Imam Syafi'i menoleh ke arah lain, baru aku minum. Orang dahulu itu begitu sama guru. Haibahnya guru itu dijaga betul-betul, wibawanya guru itu dijaga betul-betul. Gak kayak sekarang. Kita aja dulu masih kecil, bukan guru agama, guru sekolah umum, pas lagi sedang asik main kelekeran, datang guru lewat, bukaan sembunyian.
takut, menghormati guru. Ya, karena pas gurunya sudah lewat baru main lagi. Masih mending ya dulu itu ada adabnya. Sekarang, naik sepedaan, gurunya lewat. Kalau ditegur, disapa masih mending. Ini enggak ditegur, enggak disapa, enggak apa, cuek. Enggak ada takut sama sekali. Bahkan di depan guru enggak takut. Anak-anak zaman sekarang. Padahal bertahannya suatu negeri itu bergantung dengan akhlaknya. Kalau akhlak itu semakin bagus, luhur, mulia, maka negeri itu akan semakin luhur dan mulia. Demikian juga negeri itu akan kekal. Tapi kalau akhlaknya sudah tidak ada lagi, negeri itu akan hilang. Negeri itu akan hilang. Apa? Innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kan begitu ya. Umat itu akan terus bertahan selama akhlak mereka masih ada. Fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau mereka sudah enggak ada akhlaknya lagi, dhahabu, mereka akan lenyap, enggak ada lagi umat itu. Banyak negeri-negeri yang tidak ada lagi sudah di zaman sekarang karena akhlaknya rusak. Itu Kurdistan itu dulu ada negerinya, sekarang nggak ada lagi negeri Kurdistan. Mana ada? Akrat, orang-orang akrat hilang. Mungkin akhlaknya nggak ada lagi sudah. Dulu ada Andalus, Andalus hilang sekarang. Mana ada Andalusia? Yang ada sekarang Spanyol. Nah begitulah. Indonesia kalau tidak berakhlak lagi bisa hilang Indonesia ini. Tinggal sejarah aja lagi. Kalau akhlaknya tidak ada. Maka dari itu akhlak nomor 1. Junjung tinggi akhlak. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada yang lebih tua, dan akhlak kepada yang lebih muda. Masing-masing ada akhlaknya. Kalau nggak ada akhlak lagi, hilang. Bangsa itu akan hilang. Nggak ada lagi, tinggal sejarah. Akrat, Kurdistan itu nggak ada lagi sekarang. Andalusia nggak. Padahal Andalusia itu tempat Islam yang terbesar dulu, negara Islam terbesar. Banyak kitab-kitab di sana, banyak ulama-ulama dari Andalus, banyak. Sekarang udah nggak ada. Yang ada Spanyol sekarang. Kemudian qala al-Imam Sya'rani rahimahullahu taala, berkata Imam Sya'rani rahimahullahu taala, balagana 'anil Imam An-Nawawi rahimahullah, telah sampai kepada kami daripada Imam Nawawi rahimahullah, annahu, bahwasanya Imam Nawawi itu da'ahu yauman Syekhul Kamal Al-Irbili liya'kula ma'ah. Pernah beliau diundang suatu hari oleh gurunya Al-Kamal Al-Irbili. Kamal Al-Irbili itu guru Imam Nawawi. Al-Kamal Al-Irbili, guru Imam Nawawi. Nama beliau adalah Kamaluddin Sallar Ibn Hasan Al-Irbili. Beliau gurunya Imam Nawawi, pernah mengundang Imam Nawawi liya'kula ma'ahu, agar makan bersamanya. Faqala, lalu Imam Nawawi berkata, ya sayyidi, wahai tuanku, a'fini min dzalik, maafkan saya daripada itu. Fa inna li 'udhran syar'iyyan, karena sesungguhnya saya memiliki udzur yang syar'i. Saya tidak bisa untuk makan bersamamu wahai guru. Fatarakahu, maka gurunya pun membiarkannya. Penasaran sebahagian sahabat-sahabat Imam Nawawi, loh kenapa Imam Nawawi diundang guru makan bareng gak mau? Ada apa? Gak mau, malah beliau mengatakan ada udzur syar'i, ada udzur yang dibenarkan oleh syariat pada hak pribadiku. Apa? Badan sehat, kalau hanya sakit mungkin ada udzur. Kenapa ini? Fasa'alahu ba'du ikhwanihi, maka Imam Nawawi ditanya oleh sebahagian saudara-saudaranya.
Ma dzalikal udhru? Apa udhur itu, wahai Imam Nawawi, sampai kamu tidak mau ikut bareng makan bersama guru kita Al-Irbili? Faqala, lalu Imam Nawawi menjawab, akhafu an tasbiqa ainu syaikhi ila luqmatin fa'akulaha wa ana la ash'ur. Apa kata Imam Nawawi? Akhafu, saya khawatir, an tasbiqa ainu syaikhi ila luqmatin, bahwa mata guru saya Al-Irbili memandang kepada satu suapan, fa'akulaha, lalu aku lebih dulu memakannya, wa anala asy'ur, sementara saya tidak sadar. Itu yang saya takutkan. Orang dahulu itu kalau makan bareng satu talam, makan tuh bareng satu talam. Iya. Jadi khawatir dalam satu talam itu guruku mungkin mau mengambil yang ini, matanya sudah memandang kepada bahagian yang ini. Nah, ternyata aku lebih dulu memakannya. Aku khawatir itu terjadi. Saya nggak berani. Akhirnya saya galil adab. Nggak punya adab sama guru saya. Sampai kesananya dipikirkan oleh mereka. Ini hal yang sama dulu pernah dialami oleh Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali. Ketika ibunya mengajak makan bareng, beliau ikut, tapi hanya menonton. Ibunya selesai baru beliau makan. Nanya ibunya Sayyidah Fatimah, wahai putraku Hasan, kenapa engkau tidak makan bareng sama ibu? Saya khawatir wahai ibu, kalau kita makan bareng, ketika saya akan mengambil lauk, ternyata engkau juga akan mengambilnya. Tapi saya lebih dulu mengambilnya sebelum engkau mengambilnya. Akhirnya saya jadi anak durhaka, kata dia. Luar biasa anak orang dulu. Sampai dalam segi makanan aja diperhatikan. Imam Nawawi nggak berani minta udzur kepada gurunya untuk tidak ikut makan bareng bersamanya. Khawatir nanti suapan yang diambil oleh Imam Nawawi itu pernah dilihat oleh gurunya, sementara beliau belum menyuap sudah diambil duluan oleh Imam Nawawi. Nanti saya durhaka jadi murid. Sampai dalam hal yang sepele yang kita saja mungkin tidak pernah terbayangkan seperti itu, terlintas di hati kita seperti itu. Wa kana radhiyallahu anhu idza kharaja lid-darsi liyaqra'a ala shaykhihi yatasaddaqu anhu fit tariqi bima tayassar. Dan adalah Imam Nawawi radhiyallahu anhu itu apabila keluar untuk belajar, maksudnya keluar rumah pergi belajar, liyaqra'a ala syaikhihi, untuk membaca kitab kepada gurunya yang mana saja, termasuk Al-Irbili tadi. Yatasaddaqu anhu fit tariqi bima tayassar, beliau bersedekah dulu atas nama gurunya di jalanan dengan yang beliau miliki, dengan kemudahan yang beliau miliki. Maksudnya apa saja yang beliau miliki lah, semampunya begitu. Dengan kemudahan yang beliau miliki, dengan semampunya, sedekah dulu beliau. Beliau mau belajar dengan Imam Al-Irbili misalnya, maka di jalanan beliau sedekah dulu kepada fakir kah, kepada miskin kah, kepada anak-anak kah. Walau hanya uang sedikit, ibarat sekarang walaupun 2.000 rupiah, ini sedekah, pahalanya untuk guru saya Al-Irbili. Udah belajar, duduk di hadapan gurunya. Begitu. Ada nggak murid sekarang kayak gitu? Bersedekah atas nama gurunya. Sebelum belajar begitu dulu Imam Nawawi. Ini adab yang luar biasa. Jangankan untuk gurunya, untuk dirinya sendiri aja jarang bersedekah. Ya, kalau melewat orang fakir, melihat ada orang fakir, sedekah dulu dia. Walau sedikit, 5.000 misalnya. Ini saya sedekahkan kepada orang fakir ini, pahalanya untuk guru saya. Baru kemudian beliau hadir ke majelis gurunya. Bagaimana mungkin ilmunya tidak berkah? Bagaimana mungkin ilmunya tidak seluas lautan Imam Nawawi? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi rahimahullah? Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, ini sebelum belajar nih, sebelum belajar ke tempat gurunya, sedekah pahalanya untuk guru. Dan beliau berdoa sebelum belajar. Apa kata beliau? Allahumma astur anni aiba muallimi. Ya Allah, tutupi dari mata saya kekurangan guru saya. Saya tidak ingin melihat kekurangan guru saya. Tutupi dari mata saya akan kekurangan guru saya. Hatta la taqa'a aini lahu ala naqisatin, sehingga mata saya tidak pernah menemukan baginya guru saya itu ala naqisatin, atas kekurangan pun. Ini
doa murid. Jangan sampai ya Allah Engkau perlihatkan kekurangan guru saya sehingga mata saya tidak akan pernah melihat kekurangannya. Kalau murid zaman sekarang dicari-cari kesalahan gurunya, dicari-cari kesalahan gurunya, pas ketemu disebarkan kemana-mana, durhaka ini, pantas ilmunya gak manfaat. Orang malah dicari minta tutupkan sama Allah Ta'ala kekurangan guru kita, agar kita selalu memandangnya dengan sempurna, selalu memandangnya dengan sempurna. Kalau mencari-cari kekurangan, siapa sih yang gak punya kekurangan? Kecuali Nabi, karena Nabi maksum. Walaupun demikian, sifat basyariah Nabi dan Rasul ada, walaupun mereka maksum. Kalau nyari-nyari kekurangan, siapa yang tidak punya kekurangan? Namanya juga manusia. Tetapi Imam Nawawi berharap agar jangan sampai kekurangan itu terlihat oleh matanya. Berdoa, ya Allah jangan sampai mata saya melihat kekurangan guru saya. Semua yang Engkau perlihatkan kepada saya adalah kesempurnaannya saja ya Allah. Begitu doa Imam Nawawi. Terus wala yuballighani dzalika anhu ahad, sehingga tidak akan pernah menyampaikan kepada saya akan kekurangan itu darinya guru saya ahadun oleh seorang pun. Ya Allah, jangan tutupilah kekurangan guru saya dari mata saya, sehingga mata saya tidak menemukan kekurangan yang ada padanya, dan sehingga tidak ada seorang pun yang menyampaikan kekurangan itu kepada saya. Ini doanya Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Ruwiya an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, min haqqil muallimi 'alaika. Nih, kata Sayyidina Ali, termasuk hak seorang guru pengajar yang wajib kamu laksanakan. Alaika, atasmu, maksudnya yang wajib kamu laksanakan. Antusallima 'alan nasi 'ammatan, hendaknya engkau mengucap salam kepada manusia, orang-orang banyak yang ada di dekat gurumu, ammatan secara umum, wa takhussahu dunahum bitahiyyatin, dan engkau khususkan gurumu, muallimmu tadi, dunahum, di samping mereka orang banyak tadi, bitahiyatin, dengan salam penghormatan yang lain lagi, yang lebih khusus. Ini adab. Kalau untuk orang banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Pas ketemu gurunya, assalamualaikum. Tapi wahai guru, untuk orang banyak sekarang khusus untukmu, karena salam itu pada hakikatnya adalah doa. Ya Allah, salam sejahterakanlah mereka semua ini. Kemudian dikhususkan gurunya, ya Allah, salam sejahterakan guru saya. Begitu. Rahmat Allah dan keberkahan mencurahi mereka. Nah, ini didoakan kemudian khusus untuk gurunya. Salam sejahtera dari Allah, rahmat dan berkahnya atas pian wahai guru. Setelah mengucapkannya kepada orang banyak. Ini kata Sayyidina Ali. Wa anta jlisa amamahu, dan hendaknya engkau duduk di hadapannya. Duduk di hadapannya, jangan takut. Duduk di hadapannya, ini betul tunjulan duduk di hadapan guru. Malah bagus duduk di hadapannya. Duduk di hadapannya. Wala tusyiranna indahu biyadika, dan jangan engkau isyaratkan di sisinya dengan tanganmu. Jangan mengisyaratkan pakai tangan. Di mana kitabnya? Mana? Tuh di sana guru. Nah, di sana guru. Tuh nggak punya adab. Kalau orang-orang di daerah Jawa dulu tuh begini mereka. Jadi tangannya tuh di sini. Ada di sana, ada di situ. Ada kitabnya enggak? Ada di situ. Begini. Bukan ada di situ. Walaupun gini tapi kayak gini. Sama aja, ada di situ. Misalnya begitu. Jangan mengisyaratkan dengan tanganmu. Wala taghmizanna bi'ainaika, dan janganlah engkau bermain-main dengan matamu. Jangan melihat jam. Jam berapa sudah? Melawasnya pengajian guru nih. Lihat ke jam. Tenangan mah, jam ke jam. Gak boleh kayak gitu kalau kamu belajar. Iya. Kamu lihat ke HP. Di hadapan guru namanya itu, ya Allah. Galil adab. Takut gak berkah ilmunya. Iya.
Kejam, kejam. La taghmizanna bi'ainaik. Jangan engkau bermain dengan kedua matamu. Wala taqulanna, dan jangan sampai engkau mengatakan qala fulanun khilafa ma taqul. Fulan, ada orang atau fulan si anu mengatakan khilafa ma taqul, beda dengan yang pian sampaikan. Itu enggak boleh di hadapan guru bilang kayak gitu. Kalau guru menyampaikan pelajarannya, kamu dengarkan. Jangan sampai kamu mengatakan, oh, fulan bilangnya begini. Bagaimana ini? Mana yang benar? Wah, salah kamu kayak begitu. Kalau mau juga nggak usah sebut fulannya, tanya aja. Kalau ini apa hukumnya? Nanti dijelaskan sama beliau. Wala taghtabanna indahu ahada, dan jangan sesekali engkau menggibah di samping gurumu ahadan, akan seseorang. Jangan digibah orang di hadapan guru kita. Kalaupun ingin menyampaikan sesuatu tentang orang tadi, jangan sebut namanya, supaya tidak terjerumus dalam gibah. Gak usah disebut namanya. Ustaz, ada orang Ustaz, dia kalau minjam uang selalu bayar lebih, apa hukumnya? Nah, ini nggak apa-apa. Ada orang, tahu nggak siapa orangnya? Nggak tahu, nggak disebut. Nah, Ustaz, itu Ustaz satpam nang di anu tuh Ustaz tahu. Kalau pian tuh nang si anu tuh, pian meminjam duit, bayarnya lebih rejim. Apa hukumnya? Disambat ngarannya. Sama non membuai guru menggibah tuh ngarannya. Ada boleh gitu. Ingatkan tuh, jaga adab kayak gitu. Jangan sesekali menyambut nama orang di hadapan guru kita yang artinya menggibah dia di hadapan guru kita. Namanya Ustaz, namanya guru, kadang-kadang ya beliau apalagi depan orang banyak menanyakan seperti itu, nggak mungkin langsung menegur begitu saja. Ya kamu yang harus paham-paham. Jangan menggibah seseorang di hadapannya. Wala tusyawir jalisaka fi majlisih, dan jangan sesekali engkau bermusyawarah kepada teman dudukmu di majelisnya. Kita berhigaan lawan kawan, bebenderan guru menjelaskan, kurang ajar itu, nggak punya adab. Jadi kalau guru bicara, tugasmu mendengarkan dan menyimak. Nggak usah musyawarah-musyawarahan dengan teman yang ada di kamu, kecuali dia yang nyuruh. Bagaimana menurutmu? Tanya si fulan. Nah, ini disuruh sama beliau. Baru kamu ngomong sama yang di samping kamu. Kalau tidak disuruh, diam aja. Nggak usah musyawarah-musyawarah sama teman, kecuali disuruh. Ini adab seorang murid. Dan dulu saksikan langsung yang kayak begini nih, dulu waktu belajar di Jawa, waktu belajar di Hadramaut, itu murid-murid sana itu kalau di hadapan guru-gurunya diam begini, gak pernah ngomong ke teman yang di samping atau teman yang di kanan dan kirinya, diam. Dulu waktu Habib Hadrah Al-Hinduan rahimahullah rahmatul abrar ajak murid-muridnya yang lama duduk bareng, itu semua dengerin duduk begini, gak ada ini satu sama lain kecuali disuruh. Baru sama juga Habib Umar bin Hafidh itu kalau ngumpulin murid-muridnya sedang mengajarkan ilmu atau membahas sesuatu, nggak ada ini satu sama lain ngobrol di hadapan, dia khusyuk mendengarkan begitu. Nah, ini termasuk adab, karena mengamalkan ini nasihat Sayyidina Ali supaya ilmunya berkah. Wala ta'khud bi thawbihi idza qama, dan jangan engkau memegang pakaiannya apabila beliau berdiri. Nah, kalau berdiri diikuti, guru, hadang setumat. Kalau ada ini, ustadznya berdiri, dipegangnya gak bisa. Guru, hadang setumat. Gak boleh kayak gitu. Wala tulihha alaihi idza kasala, dan jangan engkau memaksakan atasnya apabila beliau sedang lagi malas. Kadang-kala ustadz itu yang dihadapi bukan hanya kamu, bukan hanya murid-murid yang ada di dekatnya, ada murid-murid yang di jauh, ada permasalahan ini, ada permasalahan itu, ada pertanyaan ini, ada pertanyaan itu, murojaahnya, keluarganya, banyak kadang di pikiran mereka itu. Jadi di saat mereka perlu istirahat dan lagi sedang tidak semangat, kamu jangan memaksa. Ustaz, guru, ini apa maksudnya nih? Gurunya kelihatan dari wajahnya sedang tidak enak badan atau sedang lagi malas. Nanti aja ya, saya jawab pertanyaan. Enggak, ulun perlunya sekarang. Oh, enggak boleh kayak gitu. La tulihha, jangan engkau paksa. Atau saya mau bertemu kamu, bisa enggak hari ini sekarang juga? Kalau ustaznya lagi istirahat, gurunya lagi istirahat, padahal kan satu mata aja. Enggak boleh kamu kayak gitu. Memaksa namanya itu. gurunya lagi istirahat di
Sidin baru datang dari Banjarman tadi ke Uyuhan. Padahal kan dari si Ano, stumat aja. Jangan, itu nggak punya adab namanya itu. Kalau ada yang menyampaikan seperti itu, berarti beliau yang berpesan. Ya sudah, tunggu aja kamu. Misalkan ujar Sidin, pian kesini aja kena imbah asar pulang bahasa. Ya sudah, habis asar kamu datangi, jangan dipaksa. Itu nggak punya adab namanya. Makanya wala tulihha alaihi idza kasala, dan jangan engkau paksakan dia apabila beliau sedang lagi malas. Malas itu ada alasan, kecapean, misalnya lagi sedang tidak ingin bertemu, mungkin beliau ada permasalahan yang harus dipecahkan, mungkin lagi sedang ada bahas murojaah kitab, nggak bisa diganggu itu. Orang sedang bahas murojaah kitab itu fokus, harus konsentrasi, nggak bisa diganggu. Iya, kayak dokter sedang operasi, tahu nggak dokter sedang operasi pasiennya, operasi bedah, ente ganggu begitu. Pak dokternya mana? Lagi sedang mau operasi tumor, suruh ke sini, mati akhirnya dioperasi. Ya. Nggak bisa. Nah itu mirip kayak gitu. Apalagi dia sedang baca kitab, kadang kitabnya 4 biji numpuk di hadapannya itu. Karena ada masalah fikih atau masalah tauhid atau masalah ilmu lainnya yang akan dibahas. Itu mau nggak mau tuh dibongkar satu-satu tuh kitab tuh, halamannya dilihat, dibandingkan untuk bisa menjawabkan pertanyaan murid-muridnya. Itu karena murid beliau begitu. Beliau lakukan karena murid-muridnya juga. Nggak bisa diganggu kalau sudah seperti itu. Jangan diganggu. Kamu yang harus paham. Nah, padahal kan satu matanya garak Sidin menyeburing, mak menyuruh garaknya pulang. Ya Allah. Lalu ya kada kawa meraju, itu kan mau lagi yang datang. Kan bapak juga. Biar seumur hidup meraju. Kada rugi juga gurunya. Kada mau lagi datang digibah ke situ kemari. Mas Sidin tuh kada membuka lawang. Enti salah waktu. Bukan waktunya, enggak tepat waktu. Orang ya kalau di luar negeri sana tuh, baik di Timur Tengah atau bahkan di Eropa, kalau mau bertemu kepada orang itu harus janjian dulu. Untung di Indonesia masih bisa dimaklumi. Janji itu itu termasuk adab diafah, adab bertamu. Ulun hari Senin imbah zuhur kawalah kawadafian. Enak kayak gitu. Ini adab. Kalau ujar Sidin, imbah zuhur ulun pas kada di rumah. Atau imbah zuhur ulun lagi sibuk mengajar, imbah asar aja lah. Enggak ya, ada bapak, enak kan kayak gitu. Karena imbah asar didatangi kawan kita. Ini sudah bepada kada, datang mendadak, Sidin pas istirahat, minta dibangunkan dia pulang. Bangunkan maksud umat. Maka ada di tulusakan meraju, menggibah dia pulang ke situ kemari. Ala kulli hal bagus, dosa gurunya tadi berkurang. Iya, berkurang digibah sama dia. Dianya yang bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wala tu'rid, dan janganlah engkau berpaling. Apa jangan berpaling? La tashba min tuli suhbatih. Jangan merasa puas dengan lama bergaul dengannya. Ya, ada rajin muyak murid bergaul dengan guru, muyak dah harus lagi datang. Nah mungkin buyaknya tuh ya tadi ada sebab-sebab tadi, bisa tersinggung kan apalah macam-macam, akhirnya kada mau lagi bersahabat. Nah ini penyakit kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan sampai ada di dalam hatimu. La tu'rid, jangan engkau berpaling. La tashba, jangan pernah merasa kenyang, maksudnya puas. Min tuli suhbatih, daripada lama berteman dengannya, lama bergaul dengannya. Semakin lama semakin banyak ilmu yang kamu dapat, semakin lama semakin banyak nur yang kamu miliki, semakin lama semakin banyak pula sir yang kamu dapat dari gurumu tadi. Intaha, selesai. Ini Sayyidina Ali yang mengatakan nih, apa pintunya kota ilmu? Rasulullah kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintunya. Bakara dzalika Imam Nawawi. Nah, riwayat ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi fi kitabihi, di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Imam Nawawi ada mengarang kitab tipis, enggak begitu tebal, namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan berkenaan dengan adab-adab para pembawa Al-Quran. Di situ dijelaskan adab-adab Al-Quran, adab-adab orang yang baca Quran, adab-adab orang yang menghafal
menghafalkan Al-Quran ada di situ. Dan di situ ada juga adab murid kepada guru. Wa an Abi Bakrin ibn Ayyashin, dari Abu Bakar bin Ayyash, qala, beliau mengatakan, mata akhu Sufyan ats-Tsauri, meninggal dunia saudara Sufyan ats-Tsauri. Fajtama'an nasu ilaihi li'azaih, maka orang-orang berkumpul kepadanya untuk bertakziah kepadanya. Faja'a Abu Hanifah, lalu datang Abu Hanifah. Faqama ilaihi Sufyan, itu jenazah saudaranya Sufyan ats-Tsauri ditinggalkan oleh Sufyan. Abu Hanifah yang datang. Lalu orang-orang datang nih mentakziah saudaranya yang meninggal. Tapi pas Abu Hanifah datang, gurunya itu ditinggalkan jenazahnya, tinggalkan orang-orang yang mentakziah itu. Wa akramahu, dan beliau Sufyan ats-Tsauri tadi memuliakan Imam Abu Hanifah, wa aqadahu makanahu, dan bahkan mendudukkan Imam Abu Hanifah di tempat duduknya. Wa qa'ada baina yadayh, dan Sufyan ats-Tsauri justru malah duduk di hadapan Imam Abu Hanifah. Pian yang duduk di depan sini, ulun ikut duduk bareng jamaah saja. Walamma tafarraqan nasu, maka dan manakala tafarraqan nas, orang-orang semuanya bubar, qala ashabu Sufyan, berkata sahabat-sahabat Sufyan ats-Tsauri, ra'ainaka fa'alta syai'an ajiba, kami melihatmu melakukan sesuatu yang mengagumkan. Masa orang-orang datang kamu malah sibuk menghormati Abu Hanifah, padahal saudaramu sedang meninggal nih. Orang-orang datang bertakziah, udah gitu kamu tempatkan di tempat duduk yang istimewa daripada yang lainnya, engkau malah duduk bersama yang lainnya. Kenapa? Qala Sufyan ats-Tsauri menjawab, hadza rajulun minal ilmi bimakanin, ini Abu Hanifah ini adalah seorang lelaki yang memiliki kedudukan dalam bidang ilmu. Orang alim ini, bukan orang sembarangan. Kalau pejabat ahlan wa sahlan, enggak apa-apa, saya samaratakan dengan kalian, karena itu ahli dunia. Kalau ini orang alim ini, kata Sufyan ats-Tsauri, fa in lam aqum li ilmihi qumtu li sinni. Kan pian orang alim juga, kata yang lainnya kan begitu. Ya enggak apa-apa, fa in lam aqum li ilmihi, kalau aku tidak berdiri karena keilmuannya, yakni beliau orang alim, saya juga punya ilmu, qumtu li sinnihi, paling tidak aku berdiri menghormati karena umurnya lebih tua dari saya. Wa in lam aqum li sinnihi, dan jika memang aku tidak berdiri karena tuanya, qumtu li fiqhihi, maka aku berdiri karena kefikihannya, kepakihannya. Ini orang alim fakih ini. Wa in lam aqum li fiqhihi qumtu li wara'ih, dan jika memang aku tidak berdiri karena kepakihannya, aku berdiri karena kewaraannya. Imam Nawawi, Imam Abu Hanifah ini semuanya ada pada dirinya. Ilmu ada, umur tua, ahli fikih, dan wara' lagi. Masa saya tidak berdiri menghormatinya? Begitu cara orang dahulu menghormati ulama. Waqala Abu Sahal As-Su'luki, Abu Sahal As-Su'luki mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apa kata Abu Sahal As-Su'luki? Uququl walidaini tamhuhut taubah. Durhaka kepada kedua orang tua itu bisa dihapus dosanya oleh bertaubat. Orang durhaka kepada orang tua bisa dihapus dengan cara bertaubat, minta ampun, minta maaf lawan orang tua. Wa uququl ustadzina, dan durhaka kepada guru-guru, la yamhuhu, tidak akan dihapus akan dia syai'un, oleh sesuatu pun, albattata, sama sekali. Durhaka lawan kawitannya masih kawan dihapus dosanya, tapi kalau durhaka lawan guru bisa kadang-kadang menghapusnya. Kenapa bisa demikian? Karena durhaka lawan kawitan, karena merasa kawitan masih ada harapan dia menyesali perbuatan durhakanya lalu bertobat. Ya, orang jahat itu ketika durhaka lawan orang tua, dia masih merasa ini yang pernah mengandung dan melahirkan saya. Dia masih ada harapan untuk minta ampun dan bertobat. Tapi kalau durhaka lawan guru, merasa orang lain, akhirnya bisa kada bertobat-tobatnya. Pas mati suul khotimah, kada sadarnya suul khotimah. Ada kalanya orang itu bakti kepada kedua orang tua, tapi matinya tetap suul khotimah. Bisa. Kenapa? Dia bakti kepada orang tuanya di rumah, tapi dia lupa untuk berbakti kepada orang tuanya, yaitu gurunya. Dia tidak durhaka kepada orang tuanya di rumah, tapi ternyata dia durhaka kepada gurunya. Dia lupa
dimaksud dengan Abu Sahal As-Su'luqi. Jadi kata Abu Sahal As-Su'luqi, dosa kepada orang tua itu, durhaka kepada kedua orang tua itu bisa saja dihapus oleh taubat. Tapi durhaka kepada guru-guru itu kadang-kala tidak bisa dihapus oleh sesuatu pun, albatta tak sama sekali. Karena kadang dia merasa orang lain, nyesal aku belajar dengan dia. Padahal dia dulu nggak pernah bisa ngaji karena dia. Padahal dia dari dulu tidak mengenal hukum halal dan haram, berkat belajar sama dia jadi tahu. Tiba-tiba ada masalah sedikit ditinggalkannya dan dianggapnya orang lain, sehingga dia tidak pernah minta ampun atau minta maaf. Maka dosa seperti ini yang sulit untuk dicarikan taubatnya. Masa bodoh lah, gue pikirin gitu orang lain ini. Nah begitu. Tapi kalau sama orang tua kan masih bisa diharapkan taubatnya, karena dia masih merasa ada ikatan kekeluargaan. Kalau sama guru, apalagi bukan keluarganya, itu kadang-kala dosa yang tidak dirasa. Na'udzubillah min dzalik. Naqalahu Nawawi fi tahdzibih. Ini dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab tahdzibnya, Tahdzibul Asma'i wal Lughat, disebutkan cerita atau perkataan tentang Abu Sahal As-Su'luqi ini. Wa kana Sayyiduna Imam Ahmad bin Umar Al-Hindwan radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Sayyiduna Imam Ahmad bin Umar Al-Hindwan radhiyallahu anhu yaqul, beliau mengatakan, kata Ahmad bin Umar Al-Hindwan, ulama besar, innama hurimul ilma, hanya saja mereka terhalang daripada ilmu. Banyak murid-murid yang kada pintar-pintar, yang kada alim-alim, padahal menuntut ilmunya lawas. Kenapa? Liqillati ihtiramihim li ahli ilmi, karena sedikitnya penghormatan mereka li ahli ilmi kepada para ahlu ilmi, yakni ulama. Karena krisis ta'zim, krisis penghormatan kepada para ahlul ilmi, kepada para ulama, itulah penyebab kenapa mereka terhalang daripada ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan adab kepada kita terhadap guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Al-faslur rabi' fi fawaida yahtaju ilaiha talibul ilmi wal alimu. Pasal yang keempat berkenaan dengan faidah-faidah yang diperlukan kepadanya oleh penuntut ilmu dan orang yang alim, yang berilmu. Insyaallah nanti kita akan baca di pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita terhadap agama kita dan karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, serta karuniakan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dari kampung kita, terutama banjir dan musibah serta bencana-bencana lainnya. Mudah-mudahan Allah angkat dari kampung kita dan Allah angkat dari seluruh kampung-kampung umat Islam dimanapun berada, sehingga kita semua mendapat rahmat, kasih sayang dan lindungan dari Allah. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah.